saya akan coba fokus pada 5 mitos yang sangat relevan dengan situasi di kota-kota besar di Indonesia termasuk di Jakarta. Apa mitos yang banyak kita anggap sebagai faktor penyebab kenapa sepeda tidak menarik? Yang kita dengar sangat sering, Jakarta terlalu panas untuk bersepeda. Pertanyaannya, apakah hanya Jakarta yang mengalami situasi ini? Nah, Colvin Anderson berpendapat bahwa cuaca panas bukan penghalang utama. Dia beri contoh kota-kota yang suhunya barangkali mirip dengan kita. Ada di Brisbane di Australia, ada Sevilla di Spanyol. Kota-kota ini punya suhu rata-rata di musim panas yang mirip dengan Jakarta. Tetapi mereka meningkatkan penggunaan sepeda secara signifikan. Menurut Colvin Anderson, apa faktornya? Kuncinya adalah infrastruktur yang tepat. Bayangkan jika jalur sepeda dibuat pohon-pohon yang meneduhkan. Dengan pohon-pohon sepanjang jalan, maka keteduhan itu hadir. Juga fasilitas lain, misalnya tempat shower, tempat parkir, dan itu membuat cuaca panas menjadi lebih terkendali. Jadi fasilitas-fasilitas disiapkan sehingga kenyamanan bersepeda tetap hadir walaupun suhunya tinggi. Itu mitos pertama. Mitos kedua, tidak ada ruang untuk infrastruktur sepeda. Ya, memang benar kota-kota besar termasuk Jakarta adalah kota yang padat. Tapi apa benar tidak ada ruang untuk sepeda? Nah, Colvin Anderson menunjukkan bagaimana kota-kota padat. Jakarta bukan satu-satunya kota yang padat. Tokyo, New York, itu padat sekali. Tapi ketika inisiatif itu dibangun, diciptakan ruang untuk sepeda, maka berubah kondisinya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah relokasi ruang jalan. Jadi kita pernah coba sebagian jalur-jalur yang digunakan oleh kendaraan bermotor itu diubah menjadi jalur sepeda yang aman. Nah, bahkan kita juga pernah lakukan trotoar diperlebar untuk mengakomodasi pejalan kaki dan pesepeda. Jadi ini bukan menghilangkan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, tapi tentang memberikan pilihan transportasi yang lebih beragam. Semua mode transportasi dapat kesempatan untuk menggunakan jalan yang sama. Jadi ini yang kita sering sebut sebagai complete street. Itu ada untuk berjalan kaki, ada untuk sepeda, ada kendaraan bermotor, ada untuk transportasi umum. Ini adalah sebuah konsep complete street. Mitos ketiga, harga mobil, harga motor terlalu murah sehingga orang tidak mau bersepeda. Nah, ada anggapan karena mobil harganya lebih terjangkau, motor harganya lebih terjangkau, maka orang tidak mau beralih ke sepeda. Tapi Colvin Anderson ini menunjukkan sudut pandang yang berbeda. Dia berpendapat bahwa bukan tentang harga motor, bukan tentang harga mobil, tapi tentang biaya sebenarnya dari penggunaan kendaraan bermotor ini. Jadi di Jakarta kita bisa lihat, misalnya waktu yang terbuang dalam kemacetan, biaya parkir yang harus dikeluarkan, biaya bahan bakar, biaya perawatan, biaya kesehatan yang harus muncul. Nah, itu semua menurutnya adalah faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi, jika kebijakan transportasi dan parkir di kota-kota besar ini berubah menjadi lebih mendukung pada penggunaan sepeda, misalnya anggaran untuk infrastruktur sepeda atau menerapkan tarif parkir yang lebih tinggi untuk kawasan-kawasan pusat kota, maka kita akan bisa mengubah. Bahkan kalau bicara tarif parkir di Jakarta, di pusat bisnis seperti Jalan Sudirman, Jalan Kuningan, Jalan Tamrin, itu paling murah di seluruh dunia untuk kota metropolitan, terlalu murah. Akibatnya ya lebih murah naik kendaraan bermotor karena parkirnya amat murah. Di kota-kota metropolitan dunia lainnya, kawasan pusat bisnis pasti parkirnya lebih mahal. Nah, keempat, ini mitos yang sering kita dengar. Tidak ada yang bersepeda di sini.
Banyak yang mengungkapkan, Jakarta nggak ada yang bersepeda. Tapi betul begitu? Nah, Colville Anderson menegaskan bahwa ini seringkali adalah hambatan psikologis. Dalam kenyataannya, selalu ada orang yang bersepeda dan rumah-rumah itu punya sepeda, termasuk di Jakarta. Contohnya begini, saat Car Free Day. Saat Car Free Day itu, karena jelas ada tempatnya, jelas ada ruangnya untuk bersepeda, maka banyak yang punya sepeda itu berdatangan dan bersepeda rame-rame. Jadi ini bukan sepeda untuk olahraga ya, tapi seperti road bike yang membutuhkan baju khusus, fasilitas khusus, tapi sepeda sebagai alat transportasi yang digunakan sehari-hari. Karena itu kami ketika dulu saya bertugas di Jakarta, kami percaya bangun infrastruktur sepeda yang baik, bangun secara terintegrasi, maka yang menggunakan sepeda akan berdatangan memanfaatkannya. Jadi kita harus mulai dengan menciptakan infrastruktur yang nyaman untuk bersepeda. Ini mitos kelima, mitos terakhir nih. Butuh waktu panjang, bahkan bisa sampai 40 tahun untuk mengubah budaya transportasi. Nah, mitos bahwa mengubah budaya transportasi itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Penulis ini, Colville Anderson, membantahnya dengan contoh-contoh nyata. Dia beri contoh misalnya, kota di Sevilla di Spanyol. Ketika membangun infrastruktur sepeda dengan serius, maka pengguna sepeda itu melonjak dari 0,5% menjadi 9% dalam waktu 6 tahun. Itu lompatannya sebanyak 18 kali lipat. Itu lompatan yang sangat signifikan. Dari 0,5% sampai menjadi 9%, artinya hampir 10%. Paris itu berubah luar biasa cepat. Dari kota yang dikenal amat bergantung pada mobil, sekarang berubah menjadi kota yang ramah sepeda. Di dalam satu kepemimpinan wali kota yang progresif, namanya Anne Hidalgo. Nah, jadi masih terkait dengan mitos ini, ada juga yang menyebut Belanda misalnya. Lalu dikatakan Belanda kan udah dari dulu orang naik sepeda. Kalau Indonesia kan tidak. Karena itu nggak aneh kalau di Belanda banyak orang yang bersepeda. Ini sebetulnya mitos. Belanda itu dulunya amat pro kendaraan bermotor. Coba lihat foto-foto di internet. Tahun 70-an terjadi pergeseran. Ada sebagian kecil masyarakat yang mulai mengkampanyekan soal sepeda. Lalu pada tahun 78, persis sebelum pemilu, mereka menggelar demo menuntut para politisi Belanda untuk membangun kota-kota yang ramah sepeda. Baru 4 tahun kemudian, tahun 82, muncul rencana jaringan sepeda. Jadi, kota-kota Eropa yang kini nampak ramah sepeda itu, sesungguhnya dulu tidak begitu. Dulu mereka juga mobil, motor, tetapi kemudian mereka secara serius mengadopsi pendekatan membangun fasilitas untuk sepeda. Jadi, mengapa Jakarta dan kota-kota besar Indonesia lainnya tidak bisa? Sebenarnya bisa saja. Kalau ada komitmen yang kuat, kalau ada perencanaan yang matang, perencanaan yang tepat, maka perubahan signifikan itu bisa terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apa pelajaran penting dari buku Copenhagenize ini? Pertama, banyak hambatan untuk menjadikan sebuah kota besar itu ramah bersepeda, itu adalah hambatan dalam pikiran kita. Kalau hambatan pikiran kita diubah, maka ini bisa berubah. Lalu yang kedua, perencanaan yang tepat, komitmen yang kuat, membuat transformasi itu bisa berjalan lebih cepat dari yang kita kira. Karena respon di masyarakat pun akan jauh lebih cepat daripada yang diduga. Karena itu bayangkan kota-kota besar kita dengan fasilitas untuk sepeda, maka mudah-mudahan nih udaranya jadi lebih bersih, jalan-jalan bisa lebih leluasa, tidak padat oleh kendaraan bermotor, dan yang tidak kalah penting, warganya juga sehat. Interaksi antar warga itu jauh lebih tinggi ketika bersepeda dibandingkan ketika menggunakan kendaraan bermotor. Jadi ini bukan sebuah gagasan yang mustahil untuk direalisasikan. Ini adalah sebuah visi, sebuah pandangan yang bisa diwujudkan bersama-sama. Karena itu saya
merekomendasikan ini buku Copenhagenize ini untuk siapa saja yang tertarik dengan masa depan transportasi perkotaan. Buat para wali kota yang mengelola kawasan-kawasan perkotaan dan juga jajarannya ini penting. Buat warga, buat para aktivis, buat orang-orang yang bergelut dengan perkotaan dan transportasi perkotaan, buku ini penuh dengan wawasan, data-datanya lintas wilayah, dan bisa jadi inspirasi untuk kita bisa manfaatkan, kita bisa adaptasikan di kota-kota tempat kita tinggal. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Kota-kota mana di Indonesia yang sudah siap untuk menjadi kota yang ramah sepeda? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, dan mari kita sama-sama jadikan kota-kota kita kota yang lebih sehat, warganya yang lebih sehat, dan kota yang ramah lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.